Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Baria di channel Kebon Ilmu. Mari belajar bersama. Kelas 9 semester 1 bab 2 Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada video kali ini, saya akan fokus membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Setiap hari kita memerlukan makanan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, beras. Pernahkah kita berpikir bagaimana jika sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan dapat mengalami kepunahan? Bagaimana agar sumber daya alam berupa tumbuhan tidak punah? Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan melalui upaya perkembangbiakan. Pada perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan seksual generatif dan aseksual vegetatif. Perkembangbiakan seksual generatif. Perkembangbiakan seksual melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, serta ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan, fertilisasi. Pada tumbuhan, terdapat kepala sari yang di dalamnya terdapat serbuk sari. Serbuk sari tersebut mengandung sel kelamin jantan. Pada bagian sel kelamin betina, yaitu putik, yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Mari kita perhatikan bagian-bagian bunga. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Sedangkan perkembangbiakan aseksual vegetatif merupakan cara reproduksi tumbuhan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan ke betina. Sebelum kita membahas lebih dalam, perlu kita ketahui bahwa di dunia tumbuhan ada 3 kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji, spermatopita, tumbuhan paku, pteridopita, dan tumbuhan lumut, bryopita. Pada video kali ini, saya akan fokus membahas tumbuhan berbiji, spermatopita. Tumbuhan berbiji, spermatopita, dibedakan menjadi 2, tumbuhan biji tertutup, angiospermae, dan tumbuhan biji terbuka, gymnospermae. Pada video kali ini juga kita akan fokus membahas tentang tumbuhan biji tertutup, angiospermae. Tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah, oparium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah, karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup, angiospermae, dibedakan menjadi 2 cara dalam berkembang biak, yaitu vegetatif dan generatif. Kita akan fokus membahas tentang vegetatif. Berkembang biak secara vegetatif dibedakan menjadi 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas satu persatu. Vegetatif alami merupakan tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Ada rizoma,
stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas adventif. Mari kita bahas satu persatu. Rizoma merupakan batang yang ada di dalam tanah. Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Selanjutnya stolon. Stolon atau geragi, batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Contohnya stroberi dan pegagan. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umbi lapis bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Contohnya bawang merah, bakung, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Selanjutnya ada umbi batang. Jika kita amati dengan seksama pada permukaan umbi keladi, mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Umbi keladi merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Contoh lainnya kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif atau tunas liar merupakan cara berkembang biak pada tanaman melalui tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya pada ujung daun, akar, sehingga menghasilkan individu baru. Karena pada bagian tepi daun, ujung akar, terdapat sel yang selalu membelah, yaitu sel meristem. Contohnya cocor bebek, lidah buaya, kersen, dan lain-lain. Itulah berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alam. Selanjutnya akan kita bahas tentang vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan merupakan tumbuhan dapat berkembang biak dengan bantuan manusia. Di sini juga terdapat berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif. Berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada cangkok, merunduk, stek. Mari kita bahas satu persatu. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu. Dibersihkan kambiumnya, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar dan menghasilkan individu baru. Selanjutnya kita akan bahas merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Terdapat beberapa syarat agar tanaman dapat dibudidayakan dengan cara merunduk. Ini seperti tanaman harus memiliki batang yang panjang dan juga tanaman harus memiliki sifat lentur dan jarak tumbuh berdekatan dengan tanah. Contohnya apel, anggur, bunga asoka, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya.
Nah, itulah tadi berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik pemuliaan tanaman. Untuk teknik pemuliaan tanaman ini, perlu kita belajari untuk mendapatkan tanaman yang unggul, di mana pemuliaan tanaman adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Di teknik pemuliaan tanaman itu ada dua cara yang akan kita bahas. Yang pertama, menyambung atau mengempen. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tapi berbeda sifat. Entris ini biasanya adalah tanaman muda yang akan kita sambung pada batang pokok atau batang bawah. Yang biasa kita lakukan dan muda itu adalah pada bunga bulbensil, bisa juga pada tumbuhan-tumbuhan lain. Selanjutnya kita akan membahas menempel okulasi. Menempel okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Misalnya jeruk nipis dengan jeruk kunci. Nah, ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar kambiumnya masih produksi sangat banyak, sehingga dia mudah menempel dan tumbuh. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah sampai di akhir. Nah, bagi kalian yang sudah selesai menonton video pembelajaran kita, mari kita akan simpulkan. Jadi, tumbuhan biji tertutup Angiospermae sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Dan pada akhirnya, kita sudah selesai belajar bersama. Saya Nurul Bariah, pamit undur diri, dan jangan lupa selalu semangat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya.